Karena genderuwo itu suka usil. Pada saat perempuan itu sedang tertidur, suaminya pergi, dia bisa menyerupai suaminya. Manusia yang lahir ke bumi biasanya membawa berkah dan banyak kebahagiaan. Namun bagaimana dengan kasus janggal dalam lahirnya manusia yang memiliki wajah hingga perawakan yang berbeda dari manusia lainnya? Salah satu fenomena yang tersohor adalah adanya Tebo, si anak gondoruo. Lantas apakah memang ada manusia yang lahir dengan campuran ras yang berasal dari dunia yang tidak kasat mata? Bersama Mata Indigo, mari kita selusuri bersama-sama. Mbak Furi dan Mian, ini bagaimana fenomena ini bisa terjadi antara manusia dengan makhluk-makhluk astral itu? Oke, Mian dulu deh. Oke. Kalau menurut Mian sih kan makhluk halus juga mereka punya rasa, cinta dan juga nafsu. Makhluk halus punya rasa? Iya, punya rasa dan punya nafsu. Wajar aja jika terjadi perkawinan gitu. Dan menghasilkan seorang anak dari sebangsa makhluk halus atau manusia. Wajar. Jadi kalau di tahun 2019, saya punya teman dari komunitas Indigo Surabaya waktu itu memperkenalkan dengan seorang paranormal di Surabaya yang kebetulan menikah dengan kuntilanak selama 5 tahun. Jadi waktu saya tanya, bagaimana caranya kamu menikah dengan dia? Jadi dia bilang dia cinta aja. Jadi si kuntilanak ini selalu memperlihatkan wajah yang cantik. Lalu pada saat mereka akan berhubungan itu pada saat si laki-laki ini sedang tidur di alam mimpi. Tapi perasaannya ya sama seperti manusia pada umumnya. Saat melakukan berhubungan Saat melakukan. Nah lalu juga dia bilang si sosok kuntilanak wanita ini membantu dia untuk menangani klien-kliennya, pasien-pasiennya. Jadi dulu temanku ini sempat terkenal dan kaya banget gitu, sampai punya banyak sekali klien-klien. Nah, karena sudah punya uang banyak, tergoda berselingkuh dengan perempuan, manusia. Akhirnya si kuntilanak ini cemburu, lalu tidak mau membantu lagi. Jadi akhirnya si teman saya ini betul-betul terpuruk dan mulai segala sesuatunya dari awal, gitu. Jadi makhluk astral pun karena punya rasa dan punya nafsu, bisa juga cemburu? Bisa. Waktu itu dia disuruh nanya nih, karena namanya kan Mas Nano. Nano mau pilih perempuan itu atau pilih saya? Karena Nano bilang dia ingin memilih perempuan itu, akhirnya semua yang sudah kamu hasilkan dengan bantuan saya, semuanya hilang. Jadi ya udah selesai, tapi sekarang dia udah mulai berteman lagi lah sama kuntilanak. Hubungan baik ya? Mohon maaf, itu sempat punya keturunan apa bagaimana? Tidak, jadi mereka sangat berkeyakinan bahwa apabila si laki-lakinya ini adalah manusia dan perempuannya adalah makhluk halus, maka di golongan jin anak ini akan menjadi anak paling ganteng atau anak paling cantik. Berbeda apabila perempuan adalah manusianya. Misalnya banyak orang yang bilang, kok ini anaknya aneh ya, berbulu seperti genderuwo misalnya, padahal misalnya suaminya tidak seperti itu. Ternyata pada saat diselidiki si perempuan ini misalnya memakai media susuk atau memakai bulu perindu yang memang sebetulnya pada saat dia memakai pemikat ini setiap malam Jumat itu digauli oleh genderuwo. Tetapi dia tidak sadar bahwa yang menggauli dia, mendatangi dia pada saat dia tertidur adalah genderuwo. Sehingga pada saat dia sudah melahirkan, anaknya ya sosoknya seperti genderuwo gitu.
Nah Mian, gimana pendapatnya gitu juga? Kalau menurut Mian sih iya sama kayak Mami. Nah di sini juga ada kasus yang di mana paranormal itu dia menikah dengan sebangsa makhluk halus. Nah untuk mendapatkan wejangan ilmu dari sosok itu, jadi bisa bantu orang kayak gitu. Tapi mereka ini, sosok ini bisa berintegrasi dengan masyarakat, berhubungan dengan masyarakat, bersosialisasi misalnya, atau bekerja. Nah, ada sisi kelemahannya. Jadi dia yang menikah dengan sebangsa makhluk halus itu tergantung makhluk halusnya juga. Nah, mungkin karena lahirnya secara tidak normal, bentuk fisik semuanya, walaupun secara medis itu gen, tapi secara non medisnya itu kan ibarat kayak makhluk halus gitu kan menikah. Nah, di situ mereka tuh cenderung kayak lebih pendiam dan introvert orangnya. Lebih dikucilkan. Tapi gitu. wujudnya manusia berarti. Iya. Manusia tapi setengah genderuwo. Banyak bulunya. Jadi Untuk yang dengan manusianya ini perempuannya. Tetapi apabila yang perempuan itu adalah jin, maka kita sebagai manusia ya tidak akan melihat dia ada di sekeliling kita karena dia diasuh oleh mamahnya yang jin. Karena kan jin juga beranak pinak, berkeluarga gitu. Oh, berarti kalau yang perempuannya dari kalangan jin, itu dia tidak terlihat. Kasat mata ya, orang umum. Tapi apabila yang perempuannya dari kalangan manusia itu terlihat. Betul. Bahkan ada efek buruknya juga sih jika seorang laki-laki dia menikah dengan sebangsa makhluk halus itu perempuan. Nah, seketika si laki-laki ini tuh mau menikah dengan wanita normal, manusia. Nah, itu jadi si anak makhluk halus ini tuh nggak setuju. Bahkan bisa menjauhkan jodoh gitu. Seumur hidup gak bakal bisa nikah. Itu apa ikatannya memang sudah dibuat persetujuan bersama bahwa akan itu yang terjadi atau? Ada ikatan persetujuan dan ada juga karena efek anaknya yang dia nggak kelihatan itu dia nggak ikhlas untuk seorang ayahnya menikah lagi dengan yang lain karena kan makhluk halus juga punya rasa. Tujuan keberadaan ini untuk apa ya sebetulnya? Penyatuan antara manusia dengan makhluk astral ini dalam bentuk pernikahan atau percintaan ini sendiri. Mungkin kayak istilahnya kayak chinlock gitu. Jadi ya namanya cinta kan itu buta. Mungkin dia kayak nafsu keluar dan timbul rasa, lalu ya udah terjadi. Ada case yang seperti itu, seperti teman saya Nano. Jadi peristiwa dia kenal dengan kuntilanak itu adalah di saat dia kecil, dia dibonceng oleh ayahnya, lalu dia melihat ada perempuan sedang mengendarai motor, lalu si kepalanya kegeleng. Nah, pada saat itu dia bilang gini ke papahnya, ini perempuannya kasihan ya dalam posisi berdarah-darah, cantik katanya. Kalau dia masih hidup, aku mau jadi pacarnya. Nah, semenjak kecil itulah akhirnya Nano selalu diikuti oleh sosok ini sampai akhirnya dia dewasa dan mereka saling mencintai. Karena gitu. dia pernah berucap itu Pernah berucap itu. Tetapi ada juga di sini case yang banyak terjadi di Indonesia di mana mereka melakukan perjanjian. Misalnya dengan siluman buaya atau siluman ular di mana dalam hal spiritual mereka supranatural gitu ya, mereka akan dibantu untuk menyembuhkan, untuk melakukan berbagai macam upaya pengobatan dan lain-lain. Dengan perjanjian mereka menikah. Ada juga yang seperti itu gitu. Oke, kalau gitu Ampel mau coba kasih lihat penonton Mata Indigo ya tentang beberapa video dari sosial media. Yang pertama ini video Tebo anak genderuwo. Nah, berdasarkan video ini, Mian dan Mbak Furi mungkin bisa melihat dari sisi kacamata indigo, apakah benar ini anak jin ya atau settingan misalnya ya. Apa bedanya sih sebenarnya makhluk ini dengan makhluk biasa? Iya, kalau Tebo sih anak genderuwo. Tebo anak genderuwo. Karena itu banyak terjadi misalnya di perempuan-perempuan yang tinggal di pedalaman gitu, atau di tempat yang memang kurang bersih yang dihuni oleh sesosok genderuwo, karena genderuwo itu suka usil. Pada saat perempuan itu sedang tertidur, suaminya pergi, dia bisa menyerupai suaminya.
Sehingga itu akan menimbulkan kalau misalnya bisa sampai terjadi hubungan seperti itu, anaknya mirip dengan genderuwo seperti itu. Jadi ya anak-anaknya juga kadang kasihan ya Mian, suka jadi bahan-bahan bulian gitu dari orang-orang. Makanya kan di dalam agama pada saat kita akan berhubungan itu dengan pasangan harus berdoa Ya, ada terlebih berdoanya dahulu. dulu ya, kita berdoa dulu. Apa yang Mian lihat? Kita mau lihat sekarang. Dia lihat energi di dalam tubuhnya itu emang bukan energi manusia murni. Jadi ada darah makhluk halus. Di Tebo itu. Iya. Ya. Dan dari warna auranya juga beda banget. Kalau manusia itu kan aura hitam paling sedikit gitu kan. Kalau dia itu full hitam auranya. Terus ada kemerahan. Makanya mungkin untuk para wanita jika mau tidur itu harus keadaan bersih, cuci tangan, cuci kaki, berdoa, terus jangan sampai keadaan kotor gitu. Karena sosok apalagi dalam itu lagi halangan menstruasi itu, jadi si sosok genderuwo ini tuh malah suka dari darah di situ mungkin selesai dan si sosok itu suka lalu menyetubuhi tanpa sadar gitu. Dan kadang nggak sadar gitu si perempuannya bahwa yang menyetubuhi dia itu genderuwo kayak gitu. Sampai gitu ya maksudnya? Iya, sering. Sampai dia nggak tahu ya? Sampai tidak tahu karena ada teman saya juga, sahabat saya, dia juga seringkali ditidurin oleh genderuwo, tapi dia selalu bermimpi bahwa itu pasangannya dia, suaminya dia yang datang, padahal si suaminya itu nggak ada dan perasaannya itu beda gitu. Kayak badan sakit-sakit, terus kayak orang bingung, sampai akhirnya harus diruqyah dan memang harus dibersihkan karena di tempat tinggalnya dia ada sosok genderuwo. Pada gitu. saat selesai berhubungan itu rasanya seperti itu? Iya, beda gitu dengan pada saat dia berhubungan dengan suaminya gitu. Ada lagi yang dilihat yang bisa di-sharing sama kita? Iya, seperti kata Mami kan, jadi jika sosok itu suka sama manusia, dia akan menyerupai orang yang kita suka. Nah, setelah menyerupai dan timbul nafsu, lalu itu kesempatan mereka untuk memuaskan nafsunya. Nah, untuk membentengi itu ya tadi dengan doa dulu sebelum tidur dan bersih ya. Iya, bersih. Dalam keadaan suci pada saat sebelum tidur ya. Ya, yang paling fatal itu terutama buat suami sih. Jadi kalau habis ya ngelakuin hal itu harap bersih gitu. Soalnya isi sperma itu bahaya banget jika sosok sampai dia pakai sperma kita dimakan tuh jadi hamil, jadi anak-anak hantu. Jadi anaknya campuran ya, Iya, campuran. mix dengan makhluk astral. Tanpa kayak kita gitu. sadari juga kalau kita ngelakuin hal itu, si sperma kita sama sosok kuntilanak ini, nah si anaknya lahir dan itu bakalan sama ayahnya. Bahkan sekali melahirkan itu sosok makhluk halus itu bisa nyampe ratusan anak. Dan itu jelas banget waktu itu teman Mian yang udah ngelakuin itu, si tisunya disimpan di tong sampah, nah dijilatin. Dan setelah seminggu kemudian di kamarnya tuh ramai banget, banyak anak kecil. Ini anak-anak siapa? Waduh. Iya, makanya dia tahu. Makanya setiap dia mau pacaran pasti gak lama. Karena ada makhluk astral yang Menjaga dia ya. Mencintai lah, bukan menjaga. Kalau menjaga kan beda ya. Kalau menjaga seperti leluhur gitu. Tapi kalau ini lebih kayak ingin memiliki orang tersebut sehingga pada saat dia memiliki hubungan dengan manusia pasti bakalan ribut dan pisah gitu. Overprotective mungkin ya. Overprotective, betul. Nah, ini Uncle juga punya video yang kedua ya. Ini Tiara anak kuntilanak cantik. Berdasarkan video ini, Mian sama Mbak Furi melihat dari sisi kacamata indigo, apa benar ini anak jin atau settingan? Dan bedanya makhluk ini dengan makhluk biasa apa? Kalau dilihat dari videonya, si Tiara ini second base-nya purple. Jadi ada kemungkinan dia anak indigo. Yang mungkin dia dekat dengan sosok hantu kuntilanak ini yang mengangkat dia sebagai anaknya. Seperti
Gitu. Si kuntilanak ini sudah dia anggap sebagai ibu karena kalau dilihat pada saat ada orang yang mau mewawancarai ini anak, dia sedang menceritakan sosok tersebut, memang kuntilanaknya sama sekali tidak ingin menyakiti atau bagaimana, tapi lebih ke sayang, diusap-usap. Jadi betul-betul memperlakukan anak ini seperti layaknya anaknya sendiri. Mian lihatnya seperti apa? Kalau Mian sih lihat dari aura dan energinya si Tiara ini, emang dari kecil dia tuh energinya nyatu dengan sosok yang si kuntilanak ini. Nah, jadi buat kuntilanak ini tuh nyaman dan sayang, sehingga dia tuh rela kayak ngerawat beliau. Nah, mungkin karena dari segi energi auranya juga aura warna ungu, bagus, dan sehingga sosok itu tuh terus ngebimbing dia dari kecil. Terus kalau ada apa-apa, dari cara dia duduk di video itu udah menandakan bahwa saat dia duduk seperti itu kepribadian sosok yang pengasuhnya juga sama. Kebiasaan, kepribadian, ya kan dia suka megang rambut dan lain-lain itu ya? Iya. Dari situ juga bisa dilihat. Bisa dilihat. Fatima mau kasih komen ke teman-teman Mata Indigo. Iya. Jadi kalau kata Fatima, Mami Furi juga punya teman namanya Tante Sabrina, dijagain sosok kuntilanak yang namanya Siti. Jadi setiap dia penelusuran, si Siti ini selalu menjaga. Jadi ada beberapa sosok kuntilanak yang memang menyayangi manusia tanpa syarat ya. Bukan berarti mereka melakukan perjanjian tumbal dan lain sebagainya karena sayang aja, hanya untuk menjaga. Nah biasanya pada saat Sabrinanya lagi sholat, itu si frekuensi kuntilanak ini menjauh. Sama seperti Tiara juga. Tapi di saat misalnya dia sudah selesai sholatnya, mendekat lagi, kayak begitu. Jadi lebih ke sayang gitu, akhirnya jadi sayang terhadap anak manusia kemanapun diikuti gitu. Angka sekarang punya video ketiga ya, tentang wanita yang ada paku di kepala. Dulu kan waktu kecil kan kita sering dengar ya, kalau ada mitos kalau wanita yang dipaku di kepalanya adalah sosok kuntilanak yang dijadikan manusia. Ini benernya atau gimana? Ya, sejauh ini belum pernah ngeliat sih kayak gitu. Bahkan dari kecil juga nggak pernah lihat sosok manusia yang asalnya dari kuntilanak hanya karena dipaku di kepala. Tahu Mian, itu cerita dari nenek. Si paku itu dulu tuh ada pohon yang dimana si penghuninya kuntilanak. Nah tujuan paku ini adalah supaya si kuntilanak ini kabur karena dia takut dengan paku. Ya. Bukan untuk dipaku di kepala jadi manusia. Jadi kan kalau perempuan-perempuan hamil ya, katanya harus bawa kalung paku atau gunting kuku, karena mereka senang dideketin oleh kuntilanak. Nah kuntilanak itu takut sama benda-benda tajam. Gitu. Itu benar. Benar. Nah kalau kita lihat video tadi ini berarti apa? Kalau kita lihat si sosok anak ini juga diikutin oleh sosok kuntilanak yang besar. Memang ada juga. Mungkin si anak ini sering bercerita sehingga orang-orang kampungnya percaya bahwa dia itu memang anaknya kuntilanak gitu. Apa yang dia omongin itu tentang orang di sekitarnya tuh benar. Dia dapat informasi dari si kuntinya. Jadi banyak orang yang iya percaya kamu anaknya kuntilanak. Nah tapi kalau ide untuk akhirnya memakai paku dan lain-lain sih kita kurang tahu ya. Mungkin ada oknum lain yang memanfaatkan. Oke. Itu pembahasannya ya. Kriteria dari wanita yang disukai oleh jin itu seperti apa ya? Banyak sih sebenarnya. Jadi dari mulai wanita yang dimana dia hidupnya kayak gampang frustasi, ya, drop, gampang dimasukin jin, bahkan sampai si jin itu tuh kasihan, suka, atau lebih baik kayak yuk ikut aku gitu. Nah jadi kan kadang melakukan bunuh diri. Nah kayak gitu. Ada juga yang si wanita ini tuh energinya, warna energi dan kekuatannya tuh disukain oleh sosok jin ini. Nah si makhluk halus ini. Jadi sehingga si makhluk halus ini tuh nyaman. Nah ada seperti itu. Kalau bentukan fisiknya mungkin si wanita ini cantik, anggun, sehingga makhluk halus pada suka.
ada juga case yang perempuan disenengin genderuwo karena memang dia tinggal di tempat yang ada penghuni genderuwonya. Jadi sebelum dia pindah ke situ dia nggak pernah diganggu. Pada saat dia pindah ke situ dia sering mengalami gangguan dan kalau tidur juga sering erup-erup. Nah itu juga berpengaruh terhadap orang-orang yang pada saat mau tidur tidak pernah mandi atau tidak pernah membersihkan diri dan tidak pernah berdoa gitu. Tertarik nggak untuk Mian jadi mediumship untuk sosok jin yang mungkin sudah menikah dengan manusia? Jadi dari tadi emang ada sosok yang dia tuh pernah melakukan hubungan dengan satu wanita. Dia tuh Mian tanya kalau emang mau silahkan coba masuk dan dia mau. Oke, boleh. Halo. Salam. Iya, siapa namanya? Nggak mau. Kamu pernah cinta sama perempuan? Pernah. Kenapa bisa suka sama perempuan? Cantik. Cantik. Emangnya di golongan kamu nggak ada perempuan yang secantik itu? Tidak. Tidak ada. Kenapa kamu akhirnya bisa suka selain dia cantik? Apa dia jarang doa? Apa gimana? Cantik, seksi. Oh, cantik, seksi gitu. Ketemu di mana? Saya melihat dia di Pulang Club. Oh, Pulang Club, iya. Terus apa yang kamu lakukan terhadap perempuan itu? Saya suka dan menjaga dia. Saat dia tertidur, keadaan kotor, saya nikmatin tubuhnya. Jadi kalau dia dalam keadaan kotor, kamu akan mendekati dia. Menjaganya dari apa? Dari pria-pria lain. Oh, dari pria-pria lain. Berarti itu sih bukan menjaga ya. Itu memisahkan gitu ya. Tidak, karena saya cinta. Tidak boleh sama yang lain. Oh, tidak boleh sama yang lain. Jadi setiap dia dekat dengan laki-laki, kamu bakalan bikin mereka berantem? Pasti. Tidak boleh itu di saya. Berapa lama hubungan itu? Saya lebih dari 5 tahun. Oh, sudah 5 tahun. Masih berhubungan? Iya, masih. Berarti ini sampai punya anak. Dia melakukan hubungan dengan orang lain, tapi anak saya. Dia melakukan hubungan dengan orang lain, tapi anak kamu. Mirip kamu nggak anaknya? Gak akan mirip bapaknya. Oh, nggak akan mirip bapaknya. Ya. Gimana menafkahinya ya? Kasih nafkah nggak? Urusan dia. Kamu ngebantuin dia kerja nggak? Tidak. Bandel ya. Apa yang bisa bikin kamu akhirnya jauh sama dia? Iya. Tidak akan bisa. Saya sudah lama. Karena si perempuan ini nggak pernah berdoa ya? Kerjanya ke klub gitu? Ya. Oh. Pelacur. Harapan kamu apa ke depannya sama perempuan ini? Ya seperti ini. Saya bisa menikmati tubuhnya tiap malam. Oh, begitu. Pengen punya anak banyak dari dia? Iyalah. Teman saya aja punya. Tapi kamu jaga anak kamu? Jaga. Kalau ada yang jahatin, kamu bakalan lindungin anak Pasti. kamu? Energinya energi saya. Energinya energi kamu, Iya. gitu. Terima kasih sudah mau datang cerita. Oke. Sosoknya gimana? Mian? Serem banget. Ih, itu tuh parah banget. Si kukunya hitam sosoknya tuh. Terus badannya tuh gede banget kayak sumo gitu. Maaf ya. Sumo. Terus
jadi si ini mukanya teh hancur gitu. Terus di sininya tuh kayak banyak belatung. Tapi kalau kamu ngelihat dari si perempuannya ini sendiri gimana hidupnya, ancur-ancuran apa gimana? Jadi si perempuan itu saat pengen punya suami yang serius, kayak baru deket, berantem, pisah, pergi lagi. Tutupin lagi. Ya, ketutup gitu. Makanya sampai kasihan aja ada apa dengan diri dia. Padahal dia ngerasa gitu setiap malam tuh kayak mimpiin orang, terus berhubungan dengan orang itu. Padahal si sosok ini. Karena mereka bisa menyerupai siapapun, Itu bahkan tadi Mbak Frida. iya bisa pura-pura jadi cowok ganteng. Jadi kadang suka ada orang yang gini, aku selalu dimimpiin didatengin sama sosok cowok yang ganteng dan itu aja. Harus dicek dulu apakah memang betul itu next akan menjadi jodoh kita dari Allah, atau memang dia sosok yang selama ini mengganggu dan bikin hubungan-hubungan kamu Itu berantakan dia ya, yang kayak mesti gitu. lebih aware ya, lebih Betul, hati-hati lagi. Betul. Jadi yang harus dilakukan tadi adalah berbersih diri tadi ya sebelum istirahat. Betul. Ya, lalu kemudian dia tentu melakukan doa yang dimana sesuai dengan kewajiban masing-masing. Dan itulah preventif pertama yang bisa dilakukan mungkin. Ya. Untuk prianya? Kalau untuk pria, jadi ini juga ada kasus di mana saat pria manusia itu tuh dia ngambilin sosok wanita, manusia juga. Nah, tapi si wanita itu ngegugurin. Nah, timbullah anak. Nah, anak ini otomatis kan kalau digugurin ada nyawanya. Nah, si rohnya itu nggak terima. Nah, lalu si roh ini tuh, si anak ini tuh jadi ngejauhin untuk jodoh-jodoh mereka berdua. Terus wanitanya ini saking nggak dapet terus jodoh. Nah, lalu ada sosok negatif yang menyukai. Kalau memang dulu pernah misalnya tidak disengaja melakukan aborsi, karena kan itu juga dosanya besar ya. Jadi kalian juga harus memberikan nama untuk anak yang kalian aborsi, kalian doain, kirimin Al-Fatihah setiap malam supaya bisa tenang dan akhirnya pulang ke Tuhan, tidak marah-marah lagi. Terus juga ya itu dilarung gitu baju baik supaya dapat tempat yang jauh lebih baik lah gitu. Oke, waduh. Fatimah, bingung ya pembicaraannya ya. Iya. Percintaan antara manusia dengan makhluk astral itu di zaman sekarang itu banyak. Even ada di komunitas Indigo World 2016 namanya Helen dari Swedia. Dia falling in love dengan hantu yang meninggal tahun 1916 dan sampai sekarang masih jalan bareng. Jadi kalau kita video call, hantu si tante itu ada ikutan. Oke, kita pamit dulu ya. Sampai jumpa. Oke.